Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum KB dalam Islam. Seseorang yang mengikuti program KB baik dengan metode alami maupun medis berdasarkan motivasi yang melatar belakangi keikutsertaannya bisa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, karena takut tidak bisa memberikan nafkah kepada anaknya, membatasi kelahiran karena kemiskinan, atau takut tidak bisa memberikan nafkah kepada anaknya, atau takut jatuh miskin karena memiliki anak banyak, hukumnya haram. Larangan ini ditujukan kepada dua golongan. Yang pertama, orang kaya yang takut miskin karena lahirnya anak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Quran Surah Al-Isra ayat 31. Golongan kedua, orang miskin yang takut mempunyai anak lagi karena kemiskinannya, sebagaimana firman Allah, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena miskin. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 151. Tentang pembagian ini, Ibnu Katsir mengungkapkan, yaitu janganlah kalian bunuh mereka karena kefakiran yang sekarang menimpa kalian. Dalam surah Al-Isra ayat 31, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut fakir, yaitu takut akan menjadi fakir di masa mendatang. Oleh karenanya disebut pada ayat itu, kami akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Di sini Allah memulai untuk memberikan rezeki kepada mereka dahulu sebagai bentuk kepedulian. Maksudnya, janganlah kalian takut akan menjadi miskin karena kelahiran mereka, karena rezeki mereka ditanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pada surah Al-Maidah ayat 151, ketika mereka memang sedang fakir, maka Allah berfirman, "Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, didahulukan kamu karena lebih penting." Kelompok kedua, membatasi kelahiran karena faktor keselamatan. Membatasi kelahiran karena faktor lain seperti kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan sejenisnya, hukumnya dibolehkan. Di antara dalilnya adalah firman Allah yang terjemahan maknanya, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." Quran Surat An-Nisa ayat 9. Ayat di atas melarang orang tua untuk menelantarkan anaknya dalam keadaan lemah tanpa harta ketika dia meninggal dunia. Menelantarkan anak terjadi dalam beberapa bentuk, antaranya yang pertama, tidak meninggalkan warisan bagi anaknya sehingga anaknya menjadi miskin, meminta-minta kepada manusia. Yang kedua, tidak mendidiknya sehingga menjadi anak yang bodoh dan menjadi beban masyarakat. Yang ketiga, tidak memberikannya makan yang bergizi sehingga menjadi anak yang sakit-sakitan. Jika seseorang membatasi kelahiran anaknya dengan tujuan agar anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik dan psikis serta mempunyai ilmu yang cukup, maka dibolehkan, bahkan dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Muhammad Sayyid Tantawi dalam At-Tafsir Al-Wasit menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan penjelasan tentang bentuk perhatian Allah terhadap manusia sejak dia lahir, bahkan semenjak dia berupa janin di dalam perut ibunya. Allah telah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun sebagai sarana yang paling aman untuk menjamin kesehatan dan perkembangannya, serta untuk menjaganya dari penyakit jiwa dan akal. Wanita yang saat melahirkan dilakukan operasi sesar, batas maksimal yang diperbolehkan adalah sebanyak 3 kali saja.
Operasi sesar yang keempat akan menimbulkan banyak resiko yang tinggi untuk kesehatan ibu, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, robek pada rahim karena bekas sayatan. Akibatnya, seorang ibu akan mengalami pendarahan hebat dan janin akan memiliki resiko kematian 10 kali lebih besar. Yang kedua, plasenta akan menempel sangat kuat di dalam rahim ibu dan sulit untuk dilepaskan, sehingga terjadinya pendarahan dan kerusakan pada rahim. Yang ketiga, terjadinya resiko kematian. Dengan beberapa resiko tersebut, maka seorang ibu yang sudah melakukan operasi sesar 3 kali dilarang untuk hamil lagi, karena akan membahayakan dirinya dan janinnya. Berarti membatasi kelahiran atau KB di sini boleh, bahkan wajib demi kemaslahatan yang lebih besar. Allah berfirman yang artinya, janganlah kalian bunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut melarang seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Berkata As-Sa'di di dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman, janganlah kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya, dan janganlah seseorang membunuh dirinya. Termasuk di dalamnya menceburkan dirinya kepada kehancuran dan mengerjakan sesuatu yang menyebabkan kematian dan kebinasaan. Membatasi kelahiran anak dengan tujuan menyelamatkan ibu dan anak dari kebinasaan dan penyakit yang membahayakan termasuk perbuatan yang diperintahkan Allah, karena menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjauhkan dari tindakan bunuh diri. Dalam kaidah fikih yang artinya, jika terjadi pertentangan antara dua kerusakan, maka diambil yang paling ringan kerusakannya. Keterangan dari kaidah tersebut adalah bahwa membatasi kelahiran dengan cara alami atau menggunakan alat kontrasepsi seperti suntikan atau mengkonsumsi pil KB terdapat mudarat dan efek samping seperti timbul rasa nyeri, kepala pusing, timbul rasa mual, timbul pendarahan, turunnya libido atau gairah seksual, perasaan atau mood yang sering berubah-ubah, berpotensi terkena kista ovarium, dan yang jelas anaknya menjadi sedikit. Tetapi mudarat dan efek samping tersebut jauh lebih ringan dibanding dengan mudarat akibat dilakukannya operasi sesar lebih dari 3 kali, seperti robek pada rahim, pendarahan hebat pada ibu dan janin, keguguran hebat, serta terjadinya resiko kematian. Dalam hal ini wajib diambil tindakan yang mudaratnya lebih sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video hukum ber-KB dalam Islam, semoga bermanfaat. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.